Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita bisa berkumpul bermuajah. Rupa-rupanya sudah pada habis ini kacang sepinya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ini sehat-sehat semuanya nih kayaknya ya. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu boleh sambil makan boleh. Ya, yang nggak boleh sambil makan saya. Boleh makan tadi habis. Iya, habis ya Bu ya. Ini meja saya masih ada Bu, mangga ya. Boleh ya. Baik. Kemarin kita ngebahas terkait dengan doa sebelum safar ya. Dan doa-doanya memang banyak sekali. Tapi yang kita bahas insya Allah itu udah cukup lah untuk kita amalkan ya. Insya Allah. Maka kita bahas bab lain ya Bu ya. Bab lain yang kita bahas adalah tentang hari Jumat. Ya Bu, hari Jumat. Ya. Hari Jumat itu ada apa saja? Yang pertama, fadlu yaumul jum'ah, keutamaan hari Jumat. Masya Allah. Kita mah sudah tahu semuanya, betul ya Bu ya? Kalau hari Jumat itu hari yang mulia, ya, hari yang di antara hari-hari yang lain, ya Bu ya. Itu hari Jumat itu paling mulia. Alhamdulillah Bu Isti, kita mah sudah hafal. Jadi kalau hari Jumat biasanya ibadah kita dilebihkan. Begitu ya Bu? Ya, biasanya ngajinya dibanyakin. Kemudian apa lagi Bu? Ya, sholawatnya dibanyakin. Kemudian apa lagi? Sunnah-sunnah salatnya ya dipelihara. Kemudian sedekah dan sebagainya. Nah, sekarang kita kaji ya dalilnya dan keutamaannya di hari Jumat. Ada apa gitu ya? Ini warada anna yaumal jum'ah khairu ayyamil usbu'. Ya, disampaikan atau kepada kita semuanya ya datangnya ya. Yaumul Jum'ah itu adalah hari yang paling baik di antara hari-hari yang lainnya. Ya, jadi kalau biasanya bulan itu ada yang paling bagus. Bulan namanya bulan apa Bu? Bulan Ramadan. Ya. Di antara malam itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Maka di antara hari ada namanya hari Jumat. Ya, itu yang paling bagus. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah nih dari hadisnya bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan begini, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Hari yang baik di mana matahari bersinar itu adalah hari Jumat. Pokoknya selama hari itu masih jalan, waktu masih jalan, ya, yang terbaik di antara hari-hari itu adalah hari Jumat. Ada apa aja? Fihi khalaqa Adamu alaihi salam. Ternyata Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Wa fihi adkhalal jannah, dan di hari Jumat itu pula Nabi Adam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Ya, itu hari-hari Jumat begitu. Wa fihi akhraja minha, dan di hari Jumat itu pula dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Ya Bu. Maka nanti hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ya. Masya Allah, ini hadisnya sahih Bu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Jadi, oh ternyata Nabi Adam itu apa Bu?
diciptakan pada hari Jumat, masuk surga pada hari Jumat, yang diturunkan dari surga pada hari Jumat, nanti hari kiamat ada di hari Jumat. Begitu periwayatan ya yang disampaikan oleh sahabat. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata, Sayyidul ayyam yaumul jum'ah wa a'zamuha 'indallahi ta'ala wa 'azamu 'indallahi ta'ala min yaumil fitri wa yaumil adha fihi khamsu khilal, gitu ya. Nanti itu sama kayak tadi selanjutnya. Maksudnya apa? Sayyidul ayyam, ya, penghulunya hari. Penghulu tahu, tuannya, ya, tuannya hari, penghulunya hari itu adalah hari Jumat, ya. Dan hari itu adalah menurut Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, gitu. Ada hari-hari yang paling agung, yang paling mulia, ya, termasuk Sayyidul Ayyam dalam hitungan menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi satu pertama hari apa Bu? Hari Jumat, kemudian Yaumul Fitr, ya, Yaumul Fitri itu berarti Idul Fitri. Kemudian yang ketiga Yaumul Adha, yaitu hari Idul Adha. Ya. Jadi kalau di satu tahun itu ada yang namanya hari raya. Ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kalau dalam satu pekan, ya kan ya, hari rayanya satu pekan itu adalah hari Jumat. Ya, maka kalau hari Jumat itu Bu dimakruhkan kalau kita puasa tuh makruh. Kalau sendirian puasanya. Ya, suatu hari Rasulullah SAW mendapati istri beliau Juwairiyah namanya, gitu ya. Nah, ini Sayyidah Juwairiyah hari Jumat itu puasa. Kemudian Rasulullah tanya, "Wahai Juwairiyah, apakah kemarin kamu puasa?" Beliau menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian, "Apakah besok kamu hendak puasa?" Begitu, maksudnya Jumat sama apa Bu? Sabtu, gitu ya. Kemudian kata Juwairiyah, "Tidak ya Rasulullah, maka batalkanlah puasamu hari ini." Begitu. Ya, terus lanjutannya ini ya sebagaimana yang tadi disampaikan. Ya kan, hadisnya lebih sama, yaitu hari di mana Adam diciptakan, hari di mana kemudian Adam meninggal dunia dan sebagainya, ya. Kemudian gitu ya, tadi kita sudah mengenal keutamaannya hari Jumat. Kemudian ad-du'a'u fihi, bagaimana doa yang kita panjatkan pada hari Jumat. Kan tadi katanya kalau hari Jumat kita banyak-banyak berdoa. Karena ternyata di hari Jumat itu Yaumul Jum'ah itu Bu, Masya Allah mustajabah. Ya, doanya itu lebih banyak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis dari Abu Sa'id wa Abu Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Bagaimana hadisnya? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, ya, inna fil jum'ati sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyah. Apa yang disampaikan? Artinya gitu ya, bahwa sesungguhnya di hari Jumat itu ada waktu yang kalau hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba muslimnya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, maka ya Allah tidak akan menolaknya. Allah pasti akan memberinya. Masya Allah. Itu hari Jumat. Ya, jadi kita sekarang kalau ketemu sama hari Jumat jangan disepelekan. Begitu ya. Ini hari yang kalau sudah kelewat Bu, tidak akan bisa kita ulang lagi. Akan beda. Hari Jumat sekarang sama hari Jumat yang akan datang itu akan beda. Kalau kita sudah ketinggalan yang namanya masa waktu tuh Bu ya, kita nggak akan bisa mundur lagi ngulang. Sayang, tetap aja berarti nanti di catatan amal kita, begitu ya Bu ya, itu 000, kan begitu ya Bu? Itu loh Bu, kenapa waktu itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita dalam ayat yang mudah sekali kita hafalkan, dan mungkin itu ayat Quran ya, surat Quran Al-Asr itu
kita sering membacanya di sholat kita, betul nggak? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Begitu Bu ya? Semua orang itu merugi gitu. Demi apa tadi Bu? Pertama, demi masa. Wal 'asr. Penting banget waktu. Ya, kenapa? Karena nanti hari akhir kita ditentukan bagaimana kita menghabiskan waktu kita di dunia. Betul apa betul Bu? Ya. Maka merugi semuanya kecuali illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasehati. Masya Allah, itu pentingnya Islam, pentingnya masa, pentingnya keimanan, pentingnya amal soleh. Begitu kelewat waktu, nggak mungkin kita mundur. Pagi tadi saya kok nggak ngapa-ngapain, berarti nanti catatannya kosong juga Bu. Nggak bisa kita akan minta sama Allah, ya Allah balikin waktu yang tadi pagi biar aku isi dengan banyak amal soleh, biar nanti kalau dibuka di akhirat enggak kosong, enggak bisa. Ya, paham Bu ini maksudnya? Jadi kalau udah kelewat udah, apa yang bisa kita lakukan? Berarti yang sekarang sama yang akan datang kita lebih baik lagi, begitu maksudnya. Ya kan? Nggak ada kata, nggak bisa lagi gitu. Mundurin waktu tuh nggak bisa. Makanya nanti banyak orang yang kalau dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tuh merasa menyesal, ya, merasa ya Allah ternyata masih banyak waktu yang aku sia-siakan. Termasuk kita, ya kan? Kira-kira, ya saya sering itu untuk menasihati diri saya sendiri juga, mengingatkan semuanya, ya. Kira-kira kalau kita ditimbang waktu kita yang kita habiskan ini, ditimbang antara baik amal dan kesia-siaan, betul gak? Itu banyakan mana Bu? Beratan mana kira-kira? Ngaku aja lah ya kita ya. Subhanallah, jujur kacang hijau ya. Itu bubur ya. Kayaknya begitu gitu. Apalagi yang hobinya sama kayak saya. Apa hobinya? Mager, males gerak, iya kan? Subhanallah. Mudah-mudahan kita insaf ya Bu. Kita maka gak usah nunjuk orang lain, nunjuk diri sendiri aja, betul kan? Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Jadi ada waktu di hari Jumat itu yang kalau kita minta Allah pasti akan kabulkan. Di mana waktunya? Banyak para ulama, para ahli hadis, mereka menyampaikan bahwa kalau di sana dikatakan akhirus sa'ah min sa'atin nahar. Ya. Akhirus sa'ah, waktu atau jam terakhir di akhirnya waktu siang. Berarti apa Bu? Sore hari. Habis asar waktu apa Bu? Jumat. Jangan disepelein. Paham Bu? Habis sholat asar jangan buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gubluk, lipat mau kena langsung kabur. Buka pintu jendela, piye yuk kabare? Nyangkut jadi apa? Jadi ngobrol nggak jelas. Padahal itu ternyata waktu yang sangat mustajab. Terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan Bu Isti? Doa. Habis sholat asar banyak berdoa kepada Allah. Insya Allah. Bu, biasanya kalau habis asar ngapain? Aduh. Ya kan? Habis asar ya enak banget sambil makan bakso ya, atau makan seblak di depan situ. Bener nggak ya? Masya
tahu lah untuk lewati masa enggak. Ya kan? Masya Allah. Saya lewat situ tadi. Sekarang kuburnya digempok ya Bu ya. Jadi saya nggak bisa parkir ke situ. Masya Allah, saya parkir di depannya. Ya, alhamdulillah masih bisa ada parkir. Ya. Jadi habis asar ngapain? Kalau kemarin begitu, khusus hari Jumat, Bu ya, khusus hari Jumat. Besok nanti kalau kita ya habis sholat asar hari Jumat, insya Allah kalau bukan sesuatu yang darurat, bukan sesuatu yang penting banget gitu ya, mendingan di rumah. Ngapain Bu? Ngaji ke, zikir ke, gitu ya Bu. Doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Benar apa benar? Ya, sampai mau ketemu maghrib. Masya Allah. Ayo Ustazah, saya pas siap-siap itu ngurusin anak, ngurusin suami. Alhamdulillah. Disambi Bu, kalau kita memang pekerjaannya namanya ibu rumah tangga, nggak mungkin lepas dari itu, betul kan? Ya, disambi aja. Kalau memang ngurusin anak, ngurusin suami gitu ya, hati kita berzikir sama Allah Subhanahu Wa Taala, banyak doa terpanjat. Insya Allah doa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bu ya, kapan Bu tadi waktunya? Habis asar di hari Jumat itu doa tidak tertolak. Masya Allah. Ya. Kemudian ini kan masalah doa Ibu ya, doa itu yang paling ibarat kata ini kita itu tahu gitu dia waktunya pas lagi kita manah itu pas tok di sasarannya begitu ya Bu ya. Nah, gitu. Ya jadi waktunya tuh jelas kapan sih gitu kan Allah ini kita. Kalau di hari-hari yang lain, di hari-hari yang biasa yang termasuk waktu yang makbul itu di mana Bu? Sebelum subuh, ya kan? Sebelum subuh itu Ibu ya sholat tahajud, ya kan Bu ya? Sholat tahajud, pokoknya terserah mau berapa rakaat. Ya, kalau masih latihan 2 rakaat, 3 rakaat enggak masalah. Ya Bu ya, jangan diremehkan. Ya kan? Jangan diremehkan. Ya, cuma 2 rakaat tambah 1 rakaat misalnya witir, enggak apa-apa. Jangan diremehkan. Ya. Tapi kalau yang sudah bisa banyak rakaat, alhamdulillah. Ya Bu ya. Nah, sholat tahajud bangun kalau bisa dimulai dari jam 3, kalau nggak bisa jam 4. Nah sekarang jam 4 udah mepet banget ya kan? Subuh jam berapa Bu? Iya 4.15 sih ya setengah 4 lah ya Bu ya. Setengah 4 bangun sholat, kemudian apa? Banyakin istighfar, berdoa di situ ya Bu ya. Itu waktu yang mustajab. Benar-benar tuh waktu mustajab tuh di situ. Ya, ini apa namanya rahasia ya Bu ya. Rahasia kita. Pokoknya jangan bilang-bilang. Ya. Dikasih tahu tuh kalau doa timingnya pas benar-benar Allah deket Allah ijabah tuh doa kita itu waktu mustajabnya Bu ya. Walaupun banyak sebenarnya waktu mustajab, tapi coba pelihara 2 waktu ini dulu ya, 2 waktu ini dulu, yaitu apa tadi Bu? Habis asar hari Jumat, kemudian ya sebelum subuh diawali dengan sholat tahajud, kemudian Ibu banyakin istighfar, nanti kemudian berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya Bu ya, insya Allah doanya dikabul sama Allah. Tapi tentu saja Bu ya, kita sambil memperbaiki diri. Caranya bagaimana sambil memperbaiki diri? Ya makanannya makanan halal thayyib diperhatikan, betul Bu? Ya, lisannya dijaga, ya kan? Kayak gitu-gitu tuh, sambil memperbaiki diri tuh maksudnya begitu. Ya, sholatnya juga yang 5 waktu dijaga, gitu kan ya. Ya, diperbaiki diri.
ya, lisan dijaga, makanan dijaga, sholatnya dijaga, akhlaknya dijaga, insya Allah ya, orang yang seperti ini nih gampang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian tadi doa ya, lanjutnya apalagi adalah istihbabu kasratis shalah wassalamu ala rasul sallallahu alaihi wasallam lailatal jum'ah wa yaumiha. Ya, apa artinya? Perbanyak sholawat salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak malam Jumat sampai siangnya Jumat. Jadi sholawat kepada Rasulullah dibanyakin. Ya, sholawat bagaimana sholawat itu? Sholawat sebisanya kita. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu misalnya. Ya, Bu pakai sayyidina boleh? Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, mau lebih panjang lagi, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tak satu gitu. Bu, itu kalau saya sholawatan modelnya kayak gitu tuh Bu Isti. Saya nggak betah banyak. Jadi sholawatannya bagaimana? Allahumma sholli misalnya ya, ala sayyidina gitu. Pokoknya harus pakai nada biar saya betah. Kan ada orang yang begitu ya. Oh, sholawatnya macam-macam tuh, ya kan sekarang. Ya, pokoknya masya Allah, orang pada bikin syair-syair sholawat itu masya Allah, keren-keren lah pokoknya ya. Dan sekarang versinya macam-macam. Ya, cuman pesan saya begitu ya Bu ya. Pesan saya, ketika kita bersholawat, kita ini sedang bersholawat, yang sholawat itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersholawat. Kemudian ya, kita diperintahkan untuk bersolawat. Satu solawat kita sampaikan, Allah akan membalas dengan 10 solawat untuk kita. Nih, kalau kita tahu, paham, mulai atau satu bab ini saja, kita bersolawat pengennya dibalas dengan solawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pengen gak Bu? Pengen kan? Kira-kira gitu ya, kira-kira saya nggak berani gitu ya mengecam mereka yang sholawatnya pakai begini-begini atau begono-begono. Mungkin level kelasnya dari biasanya mereka joget dangdut gitu kan ya, bener nggak? Biasanya ngoplo gitu misalnya, main ya. Jadi kalau ada musik udah aja langsung goyang aja kan, begitu ya. Ya pokoknya terserahlah begitu kan ya. Tapi ibu-ibu yang duduk sama saya di sini, ya kan, saya mau bilang ya Bu, ya sama saya ya. Ibu boleh sepakat, boleh tidak ya. Saya bersolawat pengen Allah balas solawat saya 10 kali Allah bersolawat sama saya. Maka cukup sudah itu jadi bekal kita, solawat kita. Kalau kita harapannya seperti itu, pengennya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya malu kalau saya banyak tingkah gak sopan sama Allah ketika bersolawat. Betul gak? Kita ngadep sama Allah itu sedang kita beribadah. Bersolawat itu beribadah Bu ya. Yang mendoakan Rasulullah itu sejatinya kita sendiri yang didoakan, kita sendiri yang butuh, kita sendiri karena balasan Allah tadi. Maka cukuplah ketika Allah membalas saya ya, maka dalam kondisi seperti itu diciptakan kondisi bagaimana supaya betul-betul Allah memberikan balasan kepada kita. Maka khusyuk ya Bu ya. Khudu itu artinya apa? Merendahkan diri. Betul kan? Ya, tawadhu, merendahkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan penuh kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sholawat kita lantunkan, kita ucapkan dengan penuh keinginan Allah menjawab sholawat kita. Pengen mudah-mudahan Allah membalas, memberikan sholawat itu kembali kepada kita. Maka itulah yang kita harapkan ketika lisan kita mengucapkan sholawat. Ibu ya, saya tuh kemarin lihat di media sosial tuh ada konser Sulis dan Haddad Alwi. Ada yang nonton nggak itu? Ada yang lihat ya? Ya ada yang lihat ya? Ya itu tuh Masya Allah ya. Itu konser sholawat orang nggak pakai jilbab, bahkan pakai apa segala macam. Itu sholawatnya sampai gini-gini gitu. Saya sampai Masya Allah. Ucapan saya apa Bu? Alhamdulillah. Orang model begitu mau bersolawat menyentuh hatinya. Iya kan? Tetap alhamdulillah. Karena mereka kelasnya apa Bu? Masih apa? Ya masih di situ gitu loh. Ya kan, belajar bersolawat gitu. Makanya tadi saya bilang saya tak berani menyalahkan, ya kan? Kan tergantung siapa ini yang bersolawat, betul nggak? Ya, tergantung kita yang bersolawat siapa. Makanya saya pikir itu malaikat itu loh yang nyatet amal tuh kayaknya bingung. Yang malaikat itu kan SOP-nya jelas kan Bu. Kalau kerja kan SOP-nya jelas gitu ya. Oh, sholawat model kayak gini ini piye gitu kan ya. Kayak ini maksiat yo iya, sholawat yo iya gitu kan ya. Ini nyatetnya di mana ini letaknya gitu kan. Ya kan? Saya pikir tuh malaikat bingung gitu. Tapi Allah Maha kasih sayangnya luas. Allah tahu apa yang di hati hambanya. Betul kan? Ya, betul tuh. Hati kita nih kadang-kadang dalam satu amalan gitu Bu. Ya kalau dibandingkan atau ditandemkan orang yang pakai jilbab rapet, pakai baju syar'i yang gede, belum tentu dalam satu amalan dia lebih baik daripada orang yang tidak berjilbab. Ya kan? Ini kayaknya betulnya kenceng banget. Aduh. Ya. Ibu jangan ingat nama orang ya. Ini nih untuk kita gitu. Masya Allah. Jadi kita jangan merasa gitu ya. Yang harus kita harus kita konsentrasi, fokuskan itu pada bagaimana perbaikan diri kita. Dan sholawatlah Bu, sebisa-bisanya kita. Ya. An siapa? Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi, gitu ya Bu ya. Sama seperti hadis yang tadi di depan, yaitu khalaqa Adam wa fihi qiyadu wa fihi an-nafha wa fihi as-saqa fa'ksiru ala man shalah fihi fa in sholatukum ma'rudah alayya, gitu ya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ujungnya aja, ya, biar ibu-ibu nggak diulang-ulang lagi, ya. Banyaklah bersolawat kepadaku, karena bersolawat untukku itu bagi kalian itu wajib, mafruḍah itu wajib, ya Bu ya. Wajib, di mana wajibnya? Ini para ulama fikih nanti berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Yang pertama, gitu ya. Ada yang menyampaikan bahwa as-sholatu ala nabi, bersolawat kepada nabi itu wajib sekali seumur hidup, itu minimal sekali seumur hidup. Jadi jangan sampai seorang mukmin tidak pernah bersolawat. Ya. Yang kedua, ketika dalam keadaan apa Bu? Sholat di tahiyat akhir, ya Bu ya, di tahiyat akhir kita itu wajib ada sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar dari itu semuanya sunnah hukumnya. Ya, tapi Rasulullah pernah menyampaikan gitu ya. Orang yang bakhil itu siapa Bu? Orang yang tidak bersolawat ketika asma Rasulullah, gitu, nama Rasulullah disebut. Itu salah satu
bakhil, ciri orang yang bakhil. Ya, pelit, iya bakhil alias pelit. Maka ya aksiru minas shalah ala yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah. Maka banyaklah bersolawat di hari Jumat dan malam hari Jumat. Ya, jadi mulai dari malam hari sampai apa Bu? Sampai siang harinya, sampai habisnya hari Jumat, ya Bu ya, banyakin sholawat. Kemudian selanjutnya apalagi amalannya? Udah selesai belum Bu waktunya? Belum. Ya, istihbabu qiraati surat al-kahfi yaumal jum'ah wa lailatihi. Ibu saya nanya, biasanya kalau malam Jumat atau hari Jumat ibu-ibu baca surat apa? Nah, ya. Udah bener nih, Yasin sama Al-Kahfi. Udah bener tuh Bu. Ya. Jadi ditambahin bukan hanya surat Yasin saja. Ya Bu ya. Kalau khusus di hari malam Jumat itu atau hari Jumat itu boleh dibaca ya hari Kamis habis asar, ya kan ya, sudah mulai masuk apa? Hari Jumat gitu ya. Maka kemudian bisa juga paginya, siangnya, sorenya, habis asarnya Jumat, masih itu hari Jumat. Ya, itu boleh tuh baca. Baca apa? Surah Al-Kahfi. Loh, di situ yang disunahkan bukannya surat Yasin, Bu. Ibu mau tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Tapi nanti Ibu jangan protes ya. Surat Yasin itu Bu sebenarnya sunnahnya itu dibaca setiap hari, bukan setiap malam Jumat saja. Begitu. Tapi wis mending alhamdulillah seminggu sekali daripada setiap hari enggak begitu. Bener apa bener nih? Kenceng amat. Kayaknya sambil curhatan gitu. Ya. Itu Bu, wiridan Quran itu yang benar kalau malam itu kita bacanya satu apa? Ya. Harian dah, jangan malam aja. Kalau malam aja nanti bingung ibu-ibu ya kan. Pokoknya harian. Surat harian itu satu surat Yasin, dua surat Al-Mulk, tiga surat Al-Waqiah. Itu harian itu. Ya. Panjang-panjang enggak Bu? Iya benar, ada gambar setiap hari. Setiap hari udah bener nih Ustazah, Masya Allah, keren. Ya, mudah-mudahan menular semuanya. Ya, pagi-pagi baca Al-Waqiah, ya kan? Kalau kita mendawamkan baca Al-Waqiah, anak-anak kita ajarin supaya mereka dari kecil udah biasa baca Al-Waqiah, dia hafal terbiasa baca Al-Waqiah. Ya kan? Maka insya Allah dijauhkan dari kemiskinan. Ustazah saya baca terus Al-Waqiah enggak kaya-kaya. Aduh, gitu kan ya. Itu Al-Waqiah satu. Kemudian Al-Mulk. Al-Mulk itu surat Al-Munjiyah di apa Bu? Dijaga dari siksa kubur. Kita pengen kan Bu ya di kubur itu nggak didatengin malaikat penyiksa, ya kan? Ya malaikat datang itu senyum-senyum gitulah sama kita, gitu. Jangan serem-serem ya malaikat gitu ya. Oh gitu ya. Ngapain malaikat kesini gitu? Enggak, cuma nengokin doang gitu kan. Kamu udah seneng nggak tidur di sini? Gitu kira-kira. Habis itu, iya kan? Habis itu balik gitu malaikatnya, gitu kan? Nah itu kita seneng kan Bu? Nah, itu salah satu syafaatnya Al-Mulk itu ya kita jauh dari apa Bu? Siksa kubur. Dikubur kan lama Bu ya? Enggak yang ujuk-ujuk abis dikubur besok kiamat kan enggak? Ya kalau yang lama itu kan ya setiap hari kita butuh apa? Perlindungan. Nah salah satu syafaatnya Al-Mulk itu ya dia bisa memberikan perlindungan kepada siapa? Ya yang punya Al-Mulk, membiasakan baca Al-Mulk. Bagus lagi ibu hafal. Ya, bagus lagi ibu hafal. Sekarang mah nggak hafal juga bisa baca tiap hari, betul nggak? Nggak susah. Ya. Kemudian surat apa? Surat Yasin. Yasin itu kata para ulama jantungnya Quran. Ya, jantungnya Quran. Makanya kan jantung tuh semua keinginan ada di hati. Jantungnya gimana hati gitu kan ya. Jadi kalau udah
dibacain surat Yasin, insya Allah semuanya lancar masalah dan urusan. Betul nggak Bu? Coba ibu-ibu kalau ada apa Bu? Acara-acara, semua acara ngundang ibu, ngundang pengajian, yang dibaca apa? Yasin. Mau model acaranya apa, pokoknya baca Yasin nggak ketinggalan gitu kan. Kenapa? Karena kita meyakini gitu ya, salah satu hikmah syafaatnya surat Yasin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam urusan kita. Maka apakah kita nunggu kalau punya acara doang, Bu? Kita mau dimudahin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah setiap hari kita pengen dimudahkan Allah? Betul apa betul? Ya. Makanya itu Bu, zikirnya kalau bisa ya. Kalau bisa. Ya kalau bisa setiap hari nih zikirnya apa tadi? Al-Waqiah. 3 Yasin, Al-Waqiah. Ya. Masya Allah, itu keren banget ini. Aduh, ini ngaji sama Bu Isti kayaknya berat banget dah. Berat nggak Bu? Ya, pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan aja ya. Namanya juga kita ngaji pengen pinter, iya nggak Bu? Ya. Dan kita tambah lagi di hari Jumat, tambahin baca surat Al-Kahfi. Apa hadisnya, dalilnya bagaimana baca surat Al-Kahfi di yaumul Jum'ah? Dari An Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu nur ma bainal jum'atain. Masyaallah. Jadi barang siapa yang dia membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, Allah akan berikan nur, cahaya untuk dia dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Masya Allah Bu, ya sering lihat ya Bu, wajahnya para ulama, para alim kita yang kelihatannya itu apa Bu? Suka bercahaya begitu, betul nggak? Ya, itu apa sih rahasianya? Nah ini Bu, ini rahasianya. Wajahnya bercahaya, orangnya sudah punya aura nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalannya karena dia rajin baca apa Bu? Surah Al-Kahfi ketika di hari Jumat. Ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan hadis ini sahih. Masya Allah. Gitu. Jadi gimana Bu? Biar glowing mukanya, ya kan? Nggak kelihatan apa butek gitu, kusem gitu ya kan? Ya ternyata bukan hanya pakai skincare tapi pakai surah ya, itu Allah bangkitkan. Ini orang kalau sudah wiridnya itu pakai Al-Quran, levelnya naik Bu, Masya Allah. Ya Allah tuh akan perbaiki hidup kita insya Allah. Ya. Nih insya Allah Bu, kita doanya begini, ya Allah mudahkanlah ya Allah. Gimana ya caranya supaya enggak males, betul nggak Bu? Ya Allah waktu tuh loh Bu ada, betul nggak? Longgar, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi gitu ya Allah, astagfirullahaladzim, males. Kok ya enggak kekerjain gitu, bener nggak Bu? Lewat itu hari Jumat, ya Allah aku ngapain sih tadi hari Jumat, kemarin hari Jumat aku ngapain ya? Ngapain Bu? Iya kan? Dapur lagi. Kok baca Al-Kahfi enggak? Terus apa? Ya baca surat-surat harian enggak gitu kan ya? Ya sholawat kayaknya juga kelewat gitu kan ya? Ngapain coba Bu? Ngapain Bu? Mbak Bu Isti, aku juga bingung. Ya kan Bu ya? Kadang-kadang kita tuh suka begitu, ya Allah, astagfirullah Rabbana astagfirullah minal khotaya. Ya Allah, ampuni kami semuanya ya Allah. Mudahkanlah ya Allah untuk bisa beramal makin salihah, makin baik, makin bertakwa.
Berikan taufik dan inayah-Mu ya Allah. Mudah-mudahan gerak langkah kita untuk beribadah, untuk bertilawah, untuk beramal soleh, untuk berinfak, untuk bersedekah ringan dan mudah ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kayaknya udah cukup ini waktunya ya, bentar lagi asar. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Ibu semuanya ya, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya, diijabah semua doa-doa kita, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.